Kemudian kami juga baru mendapat info terkait pencarian tahap 2 sudah dicairkan juga oleh pihak BGN, tapi tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Narasi Begawan dalam konten ini sebenarnya pengen tak tunjukkan pada para pengambil kebijakan, wong-wong pusat, wong duran, petinggi-petinggi negeri ini, terutama bagi Pak Prabowo dan Opung Luhut yang belum lama ini kaget terkejut mengatakan kalau makan bergizi gratis itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ya kenyataannya gimana? Nah, beneran menggerakkan ekonomi rakyat, menyerap 3 juta tenaga kerja, mengentaskan kemiskinan. Lah faktanya yang kita lihat malah sebaliknya. Kenyataannya nggak seperti yang dibeberkan Opung. Satu dapur MBG di Jakarta, ini di Jakarta loh, bukan di daerah lain loh. Artinya daerah yang cukup modern. Tepatnya di Kalibata itu. Berhenti operasi sebab mereka belum dibayar sama pihak yayasan dengan nominal hampir 1 miliar. Bayangkan ini kalau pengusaha catering kalau 1 miliar mandek ora kelabaan. Ini dapur makan bergizi gratis. Dudu dapur rumah makan ini, bukan pula dapur Jumat Berkah atau dapur sebuah restoran gede. Mungkin ngomoles kira yang baru ada satu ini yang berhenti. Nek menghentikan operasi bisa jadi ya. Ini yang belum terbayar itu loh, atas operasional dapur makan bergizi gratis. Bisa jadi nggak hanya satu. Prediksi Om Begawan, ini prediksi loh, kira-kira loh. Ya, banyak ini. Ya memang sih di kemudian hari dana operasional MBG cair. Atau maksimal tagihan beberapa puluh hingga ratusan juta cair pembayarannya. Mungkin nggak hanya 1-2, bisa puluhan tekan ratusan dapur. Tagihan pembayaran mencapai ratusan juta yang belum dibayar sama BGN itu, Badan Gizi Nasional. Nah ini kan bukan hanya satu truk yang belum terbayar. Urusan sama pemerintah, para pengusaha ya tahulah beda urusan dengan di luar pemerintah. Kalau pemerintah itu jelimet ruwet, wes wanyel kalau nagih ke pemerintah itu. Rakyat juga paham, program makan bergizi itu harian loh, kerjaannya besar. Dan bukan transaksi di pasar tradisional. Dapat barang terus serahkan uang, enggak. Memang enggak begitu. Meski menjalankan kewajiban dulu, modalin dulu, nanggung pengeluaran dulu. Nanti akan diganti setelah ada penyelesaian. Dan itu gantinya prosesnya panjang, jelimet, ruwet. Hanya saja kasus di Kalibata ini. Nominalnya sudah kelewat gede, hampir 1 miliar. Lah si pengusaha ini mungkin dilema. Diteruskan wis gak ono danane. Dihentikan takut gak kebayar. Horor loh. Wis rekoso tombok sing ngapusi. Ya bukan ngapusi. Masalahnya justru dari pemerintah yang punya program itu sendiri. Lah ya lumayan mengejutkan. Dari apa yang dijelaskan layar pengusaha mitra MBG di Kalibata tadi, harga satu porsi makan bergizi kok sampai 15.000, bukan 10.000 seperti yang selama ini kita tahu. Ceritanya dari berbagai sumber sing tak baca. Ada pengusaha namanya Mbak Ira Mesra Destiawati. Mesra. Dia bersepakat atau bekerja sama dengan Yayasan Makan MBN buat menyediakan makan bergizi dengan harga tadi per porsinya 15.000. Lah Bu Ira ini mendistribusikan buat 19 sekolahan, jumlahnya berarti kan ribuan. Di perjalanan kerjasama dari harga semula yang disepakati, yang 15.000 tadi, nominalnya diturunkan sepihak. Jadi 13.000 oleh pihak yayasan. Hanya sampai di situ. Oh enggak.
Nominal 13.000 tadi rupanya dipotong sepihak sama yayasan juga. 2.500 alias harga proporsi yang bakal dibayar sama MPN atau Media Berkat Nusantara. Cuma akhirnya tersisa 10.500. Lah melihat nominal ini saja wis marahi ngeluh pengusaha. Kenapa Bu Ira tidak mengkonfrontir yayasan sanggup bayar segitu? Padahal dana dari pemerintah selisihnya 500. Ini gimana ceritanya? Di sini ada informasi yang Begawan dapat. Mengapa pemerintah semua pejabat orang yang bicara dari institusi resmi menyebutnya plafon 10.000? Di lapangan kok beda? Sudah begitu pihak yayasan motongnya 2.500 sendiri. Padahal dia nggak ngapa-ngapain loh. Oh ini kan ya sama aja ini. Markup. Namanya apa kalau nggak markup? Bisa kategori korupsi nggak seperti ini? Data ini saja sudah memperlihatkan inkonsistensi ora gathuk, tidak sesuai sama yang disampaikan pemerintah. Loh peng meneng-menengan ini atau diam-diam di APBN porsinya dibayar beda. Bukan 10.000. Ada kebohongan publik misalnya. Beneran kayak gitu kan bisa terjadi. Ini ya analisa Begawan loh. Prediksi aja loh. Ada hawa-hawa apus-apus di sini. Dan mestinya diklarifikasi sama pemerintah, minimal sama BGN. Badan Gizi Nasional. Sebenarnya gimana sih? Dalam prakteknya Bu Ira yang sampai sebelum Lebaran kemarin sudah melayani 60.000 porsi makan bergizi. Dilalah. Sebanyak itu jian blas belum pernah dibayar sama sekali. Kebangetan ini. Sementara pihak yayasan dikabarkan telah mendapatkan transferan dari Badan Gizi Nasional atau dari negara sebesar 386,5 juta. Otomatis dari pengelola ya minta dong pembayaran. Orang dikasih kok. Malah pihak yayasan MBN nuduh dapur punya kekurangan bayar 45 juta. Ini piye ini? Ini preman bukan hanya di jalanan, di yayasan banyak ini kayak gini. Ngomoles ngrungokne mumet. Kasihan itu Bu Ira. Lah wong Begawan yang mencoba menyajikan jelentrehke dari berbagai sumber aja mumet kok. Bisa dibayangkan nggak? Ini baru satu dapur saja yang bermasalah. Dan masalahnya mau ngapus-hapus tok, uang nggak dibayar. Urusan duit, bundet tok. Yang beginian bisa-bisa disebut opung luhut menyerap tenaga kerja. Opung. Orang kerja itu buat dapat upah untuk honor, memperoleh penghasilan. Bukan malah menambah beban pikiran. Wah nyambut gawe dijalui bayaran nendro. Nah, ini apa ini? Nah ini opung juga katakan, dampak MBK membuat dia kaget. Kaget! Alah, naik kaget remu-remu. Naik kaget jadi semrawut, gak salah. Atau kagetnya bikin pengusaha rugi. Oh ya pas. Nyatanya ya ruwet. Kan gedah banget tuh. Di kasus ini gimana nasib pengusaha? Oh, semoga setidaknya para pekerja di Bu Ira itu tukang masak, sopir, tenaga angkut, olah-olah. Yang masak itu sudah dibayar komplit harusnya. Termasuk rekanan penyedia bahan. Habis dilunasi kabeh itu lumayan. Misalnya Bu Ira wis babuk nggak apa-apa. Oh ini kan korbannya kan banyak ini. Ini yayasan ya kurang ajar kalau cara begitu. Ingat loh, Bu Ira itu menghentikan operasi dapur itu akhir Maret. Kita sebelum Idul Fitri itu. Nek liburan sekolah kan libur sehingga tidak ada produksi makan bergizi. Untung saja ada badan, ada libur hari raya. Bablas tekan saiki. Lebarannya akhir tahun, tahun November atau Desember nanti orang kobel mundur sampai berapa bulan. Habis duit dia itu. Di saat nyari duit sekarang sulit. Banyak orang PHK, dodolan Yusuf. Malah saya dapat proyek pemerintah. Malah gak sesuai sama apa yang semestinya. Tipu-tipu tok itu. Banyak preman di dalamnya. Memang ini baru satu kasus. Tetapi biasanya juk nular. Merembet. Bisa saja. Karena banyak otak para pejabat. Otak para penguasa. Termasuk orang-orang yayasan itu. Di sini otaknya sudah otak rakus, otak penipu. Banyak dapur makan bergizi yang belum terbayar pasti. Dan rekanan MBG belum bicara itu mengira emang duit APBN baru akan cair bulan inilah. Katanya
Kan nunggu negara dapat pemasukan dulu. Lo mau bagaimanapun, kasus ini bisa bikin Pak Dadan Hidayana kepala MBK keliangan mumet. Geliak. Lah nek terekspos besar-besaran, terus pada nagih serempak. Mau dibayar pakai apa? Oh ini ojo-ojo aku ya dingenek kayak ini. Seperti Bu Ira ini. Nagih malah mau dibolak-balik tok. Malah dikira kita belum bayar dan sebagainya. Pasti pengusaha-pengusaha lainnya jadi ketakutan. Ini berbahaya bagi program Pak Prabowo ini. Lah BGN sendiri mungkin saja belum dapat kucuran sampai puluhan triliun dari APBN. Ya kan pasti bertahap. Oh duitnya yo renek. Ya kemarin aja defisit 31,2 triliun. Nah, mereka sedang mentraining, melatih P3K yang akan ditugaskan ke dapur-dapur itu buat manajemennya. Lu perkara duit ini kudu melecut mitra BGN. Waspada. Secara pribadi Umbagawan berpesan nih. Bila ada tetangga, teman, kerabat, kenalan yang punya urusan dengan dapur MBK, coba deh disuruh minta kejelasan. Utamanya soal pembayaran. Rame neng ngarep. Jangan sampai sudah selesai bayarnya ruwet. Ini Umbagawan mendorong loh, bukan ngojo-ojoi, tidak manas-manasi. Awang kalian bukan sayur yang udah diinget, gak butuh dipanasi juga. Ini tidak dalam rangka memprovokasi, melainkan menjaga agar sama-sama pena. Andai nanti nggak ada atau belum terbayar, biar jumlah tagihan nggak makin gede. Kasihlah invoice, permintaan bayar. Dalam situasi ekonomi yang makin bleret, meruwet, bundet, kita ya harus waspada, menjaga keuangan kita, jangan sampai buabal. Iso-iso lapangan didol, toboan. Enggak salah kan, bila nanya ke yang berhubungan dengan pemerintah. Utamanya yang tagihannya di atas 200, 300 atau 400 juta lebih. Ini modal yang sangat besar bagi pengusaha-pengusaha catering. Nek beneran ada, itu duit gede loh. Dan mayoritas modal dapur makan bergizi itu duit pribadi pengusaha. Sok malah silian bank, nyicil, wis ora dibayar harus nyicil bank. Ora remuk bunyo ini pengusaha ini. Mbak Ira juga menjelaskan, bila dia pilih melayani makan bergizi, soalnya kan rutin, pemasukannya pasti. Segala perlengkapan dapur, tempat operasional, pengadaan bahan ditanggung dia. Enak toh. Dan itu membantu program Pak Prabowo. Ini malah ini, yang tengah-tengah ini, yayasan dan para pengambil kebijakan di bawah Pak Prabowo ini yang kurang ajar. Harusnya Pak Prabowo harus tahu, turun ke dalam, ke bawah. Untuk mengatasi hal seperti ini bisa menular loh Pak. Program Pak Prabowo bisa hancur lebur nih kalau seperti ini. Loh di tempat lain kan kita dengar pemerintah membangunkan beberapa dapur serta memberikan perlengkapannya. Kok perlakuannya berbeda? Kenapa juga Mbak Ira nggak meminta klarifikasi, minta dibayar semua yang dia sediakan? Yang aneh itu ya perkara harga. Dengan kesepakatan kontrak 15.000 kok gak ditanyakan? Selisih itu yang mau nanggung siapa? Wong kabarnya cuma 10.000. Sebab pengusaha Mbak Ira tentu tahu dong, plafon makan bergizi kan hanya 10.000. Terus si yayasan bayar selisih proporsi 500 itu pakai duitnya siapa? Ini harus ditelisik ini. Kalau perlu KPK atau kejaksaan turun ini. Atau pihak kepolisian. Atau jangan-jangan pemerintah memang menganggarkan 15.000 proporsi. BGN mesti menjelaskan sama rakyat ini. Bener ini, sejatinya harga proporsi berapa ini? Nggak bisa dong anggaran APBN sama yang dijelaskan ke rakyat. Ada selisih dan itu diam-diam. Wah, program gede nih, program anggaran andalannya Pak Prabowo. Dan sudah jalan masuk bulan keempat. Yang terungkap di hadapan rakyat, program MBK bertambah remuk-remukan ini. Karut-marut ini program di lapangan ini. Yang sudah berlangsung sejak awal tahun. Loh, waktu dimulainya program ini, Ngompol sendiri berulang kali ngebahas kekisruhan seputar makan bergizi di Kabupaten Banteng, Sulsel. Ya sempat ada kasus serupa akhir Maret kemarin. Videonya juga sempat viral tuh. Meski sekarang dikabarkan sudah berjalan kembali, tetapi kan ruwet bundet seperti dia kan mempermasalah, ada dampak-dampak yang akan terjadi di lapangan. Sedangkan di Grobogan, Jawa Tengah, sampai mulai masuk sekolah baru ada 1 dapur yang jalan. Artinya apa? Masih banyak siswa yang tidak mendapatkan program ini. Ini tak jamin bukan hanya Grobogan saja. Bukan di Grobogan Purwodadi saja, Jawa Tengah. Di banyak daerah lain.
Itu yang paling hanya 1-2 dapur. Yang membuat belum semua siswa terlayani dengan baik. Loh, apakah ke depannya seiring peningkatan anggaran APBN yang diperuntukkan bagi program ini loh, otomatis banyak dapur mulai beroperasi? Ya, maka kita tunggu aja. Karena di awal tahun kan dianggarkan 71 triliun. Terus ditambah 100 triliun dari APBN. Apakah itu menjamin makin banyak dapur memulai operasi? Ya belum tentu, kenyataannya banyak masalah di lapangan. Buktinya ya tadi, kasus di Kalibata. Yang letaknya saja di pusat pemerintahan di Jakarta. Yang mestinya urusannya ndang rampung, ora geseh. Faktanya nggak kebayar. Ini kejadian di titik di mana program ini idealnya tidak terkendala. Di pusat pemerintahan yang cukup modern. Dan ini harusnya Bang Rano Karno sama gubernurnya harus turun ini melihat. Sampai si pengusaha belum menerima duit serupiah pun. Ini genah tondo-tondo alarm menyala ini. Pengusaha iso lari ini. Yang kayak beginian diangkat di ngompol itu. Plus bukan buat menjatuhkan pemerintah loh, bukan loh. Justru malah program yang jadi andalan pemerintah tak dukung. Artinya gini loh, Begawan mau bagaimanapun secara pribadi kan menentang makan bergizi harus. Sebenarnya menentang, saya nggak setuju makan bergizi gratis. Kalau makan bergizi diperuntukkan untuk orang-orang yang tepat, siswa-siswa yang membutuhkan, monggo, yang urgent, tapi tidak semuanya. Tapi saya ini sopo, kok bisa membuat pemerintah jadi terpengaruh sama ngompol. Oke lah, bila memang dijalankan, ya kritikan kita beralih buat mengawasi, memantau, serta memastikan biar program ini jalan dengan baik. Dan ini program andalannya Pak Prabowo, tidak sekedar asal jalan. Dampaknya juga bisa dirasakan sama rakyat, termasuk duit makan bergizi. Nggak boleh dikorupsi. Ini masalah sosial, dikorupsi. Dosanya tumpuk undung. Disitulah peran kita sebagai warga negara yang baik. Andai pun Begawan menyarankan buat para pengelola MBG, nanyain pembayaran ke BGN. Gen rugi kalian itu nggak kelewat buabel, dedel, duel. Apalagi dapur-dapur makan bergizi yang nggak langsung berhubungan dengan BGN. Atau tangan kedua dan ketiga. Yang kayak kasusnya Bu Iren. Lewat vendor, pihak lain. Jaluk komisi dan sebagainya. Sehingga bahasa kasarnya, wah ditangani makelar itu aja lah. Dan makelar orang itu ya mau. Entek itu keuntungannya Bu Iren. Dan akhirnya berdampak pada siswa yang mendapatkan makan bergizi gratis di lapangan. Jelas ada kerentanan, rawan, berpeluang fruit, ruwet dan bundet. Dan ini Pak Prabowo harus paham untuk segera turun ke bawah untuk mengawasi dan melihat kenyataannya. Bagaimana ruwetnya proses perjalanan makan bergizi gratis untuk siswa. Itu ya. Jangan salah paham. Salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.